Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Oh, kangen anak sama antum ini. Masya Allah. Gimana, sehat, Gus? Semuanya, keluarga? Alhamdulillah, bakhair Habib. Kulna bakhair, alhamdulillah. Wa adamallahu ajrakum, untuk walidkum minta maaf belum sempat ziarah ke tempat antum. Mudah-mudahan walidkum dikumpulkan bersama Kiai Khalil Bangkalan dan juga para salafus saleh, insyaallah. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Kalau dulu antum sebagai hostnya, sekarang saya, Gus. Saya yang harus banyak tanya ini. Tafadhal Habib, tafadhal Habib. Nah, ini juga barokah dari antum, pemikiran antum seperti ini. Kemarin kita sempat live juga dengan Habib Mahdi, live juga dengan Habib Syaugi, dan mereka mengatakan bahwasanya ini semua adalah jasa daripada Lora Ismail Khalil, dan kita selalu mengirim Fatihah kepada antum ini. Masya Allah. Masih hidup Habib. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, Gus. Amin, amin Habib. Dakwatak Habib. Amin. Ya Allah. Ini teman-teman pengen mengenal Gus tentang jaddukum, kakeknya antum, yaitu Kiai Khalil Bangkalan. Mereka ingin lebih mengenal, karena alhamdulillah Gus, mereka sekarang mereka teman-teman kita yang di media ini mulai mereka memburu daripada cerita-cerita orang soleh, dan ini sangat bagus sekali daripada mereka mengikuti artis-artis yang nggak tahu kita mau dibawa ke arah mana. Jadi alhamdulillah dengan adanya media-media seperti antum, Habib Syaugi, Habib Mahdi, mereka para habaib yang lainnya, mereka menampilkan sesuatu yang beda dan sesuatu yang baru, sehingga para netizen ini bisa menemukan arah, bukan kebawa oleh media, tapi mereka menjadikan media sebagai jembatan untuk lebih mengenal orang-orang soleh. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, Gus. Amin, amin, amin. Nah, kita ingin mendengar tentang cerita Kiai Khalil Bangkalan yang antum ketahui, mulai beliau kecil sampai beliau kok bisa beliau menjadi seorang wali yang sangat besar, dan bahkan para habaib pun sangat mengagumi dan cinta kepada beliau karena kealiman, ketawaduan beliau. Tafadhol, Gus. Marhaba Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam taklim pertama kali kepada Habib Abdul Qadir Ba'abud dan semua muhibbin beliau, follower beliau. Jadi pertama-tama jika kita berbicara tentang Syekhona Khalil, kita akan berbicara tentang banyak aspek. Jadi alhamdulillah Habib, kami ini punya tim, ya, tim dari zuriyah beliau, para pemuda zuriyah beliau, yang dinamakan tim Lajnah Turas Al-Ilmi li Syekhona Khalil. Jadi tugasnya untuk mengumpulkan peninggalan Syekhona Khalil, karya-karya Syekhona Khalil yang selama ini tidak terpublikasikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang terkumpul sekitar 16 kitab atau 16 manuskrip, dan 2 alhamdulillah sudah dicetak. Dari sekian banyak penemuan yang kami temukan ini Habib, ada satu kitab yang menarik, ya, membahas tentang sejarah Syekhona Khalil, manaqib Syekhona Khalil, yang ternyata setelah kami teliti ini adalah karya dari Musnidud Dunya, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi di situ beliau jelaskan bahwa Syekhona Khalil ini merupakan sosok yang agung, sosok yang mulia, waliullah besar, takharraja ala yadaihi, ya, yang mana Syekhona Khalil ini menurut Syekh Yasin berhasil mencetak, ya, sekitar 500.000 santri, nisfu miliun Habib, pada zamannya. Yang mana 3.000 diantaranya menjadi seorang ulama besar. 3.000 diantara 500.000 tersebut menjadi seorang ulama besar. Nah, Syekhona Khalil ini Habib, kita mulai dari kelahiran beliau. Lahir pada tahun 1252 Hijriah, ya, atau jika kita hitung dari sekarang mungkin sekitar 189 tahun yang lalu, hampir 200 tahun yang lalu. Nah, Syekhona Khalil ini lahir di Bangkalan. Ketika kecil pertama kali beliau belajar kepada ayah beliau, Ki Haji Abdul Latif. Ya, baru setelah itu beliau mulai mengembara ke tanah Jawa untuk menambah ilmu. Beliau pernah di Melajah Habib. Melajah.
Melaju sekitar Marta Jasa, sekitar pemakaman beliau, kelahiran situ beliau. Nah, beliau pertama kali mondok ke Jawa itu di Langitan, Habib. Langitan ya? Beliau mondok di Langitan, ya. Di situ juga ketika pertama kali beliau mondok di Langitan, kita banyak mendengar kisah-kisah tentang karomah beliau ketika beliau mondok di Langitan, ya kan? Seperti ketika Syekhona Khalil, kiainya waktu itu mengimami Allahu Akbar, tiba-tiba beliau tertawa terbahak-bahak, ya kan? Pada waktu salat berjamaah. Setelah dipanggil oleh kiainya, ya, mengapa tadi kamu tertawa pada waktu salat berjamaah? Iya, kayak tadi saya ketika jenengan sholat, saya lihat jenengan bawa berkat di atasnya kepalanya jenengan. Oh, ternyata kiainya itu sebelum sholat, ya, dapat berkat dari undangan, baru datang dari undangan dapat berkat, hatinya mikir berkat tadi. Akhirnya kiainya paham bahwa Syekhona Khalil pada waktu itu bukanlah orang biasa. Ini anak ini santri ini punya banyak keistimewaan. Nah, beliau mondok di Langitan. Juga beliau pernah mondok di Gresik, Habib, di daerah Bunga. Wallahu alam pada waktu itu beliau berguru pada siapa. Juga beliau pernah mondok di Cangaan Bangil. Di Cangaan Bangil. Sampai sekarang masih ada di sana peninggalan sumur beliau. Masih ada peninggalan kamar beliau juga masih ada di sana di Cangaan. Juga beliau pernah mondok di Kebon Candi Pasuruan, Habib. Nah, di situ yang dikisahkan ketika Syekhona Khalil mondok di Kebon Candi, setiap hari juga beliau mengaji ke Sidogiri. Nah, setiap kali mengaji ke Sidogiri, kalau nggak salah jaraknya sekitar belasan kilometer, di perjalanan itu beliau selalu menghatamkan Yasin 41 kali. Itu, Habib. Dan juga termasuk ketawaduan beliau, termasuk penghormatan beliau terhadap para gurunya. Sebelum beliau masuk ke komplek, ya, dalamnya para masyayikh Sidogiri, beliau selalu mencopot sandalnya sebelum masuk ke komplek dalam Sidogiri, dalam masyayikh Sidogiri. Nah, itu juga beliau ke Sidogiri. Terakhir sebelum berangkat ke Mekah, beliau mondok di Banyuwangi, Habib. Di Banyuwangi, kalau nggak salah nama kiainya Kiai Abdul Basar. Kiai Abdul Basar. Itu daerah Genteng Banyuwangi. Mungkin Habib tahu daerah desanya namanya Setel, daerah Genteng Banyuwangi. Sampai sekarang, insya Allah pondoknya masih ada. Nah, baru setelah itu Syekhona Khalil sebelum menginjak umur 20 tahun, umur beliau 19 tahun, beliau mondok ke Mekah untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya beliau mondok ke Mekah. Di situ beliau menuntut ilmu sekitar 7 tahun. Dan di antara guru-guru beliau, ya, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal. Yang paling utama adalah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, guru beliau yang juga guru dari kebanyakan para habaib Hadramut di zamannya. Kalau nggak salah, berarti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Naam, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Naam, seangkatan dengan beliau. Naam. Berarti mungkin bisa dikatakan bisa ketemu sama Kiai Khalil dia. Kemungkinan besar, Habib, kemungkinan besar. Coba nanti anda cari juga di kitab-kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad. Kalau ada kalimat tentang ikhwan Kiai Khalil nyebut, nanti anak anukan juga. Marhaba Habib. Berarti satu zaman sama Habib Ahmad bin Hasan kalau sebab di gurunya sama. Namanya Kiai Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, juga Syekhona Khalil berguru kepada Mufti Syafi'i di Mekah pada waktu itu, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan menariknya, ya, di situ Syekh Yasin menuliskan Kiai Khalil berguru kepada beliau fikih Hanafi. Wajib. Nah, untuk fikih Syafi'inya, Syekhona Khalil berguru kepada Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani, pemilik hasiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtajnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu juga, Habib. 7 tahun di Mekah beliau pulang ke Madura. Baru setelah itu yataraddad baina Mekah wa Madura sebanyak 7 kali, Habib, kalau nggak salah. Dan akhirnya ketika dikumpulkan
masa menuntut ilmu beliau di Mekah ya, itu jika digabungkan semuanya menjadi 30 tahun. Naik apa 30 itu? tahun. Naik kapal dulu Habib. Naik kapal Habib. Sampai sekarang masih ada Habib. Peninggalan koper kayu Syekhona Khalil sampai sekarang masih ada ketika beliau pergi ke Mekah. Nah memang betul apa yang antum ucapkan Habib, bahwa beliau ini satu zaman dengan Al-Habib Ahmad bin Nasr Al-Attas, dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan dari kisah yang masyhur ya, yang kita dengar sampai sekarang, saya juga pertama kali mendengar ketika saya mondok di Tarim Habib, diriwayatkan bahwa Syekhona Khalil pernah berkunjung ke Seoul, bertemu dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, ketika itu dari kisah yang saya dengar Habib, ketika Habib Ali Habsyi berkumpul bersama para santrinya, beliau berkata sebentar lagi akan datang seorang wali, seorang alim dari tanah Jawa. Nah, ketika itu Syekhona Khalil datang, kalau nggak salah melewati jalur Mukalla, melewati kapal dari jalur Mukalla. Dan yang uniknya waktu itu Syekhona Khalil dan Habib Ali Habsyi ya bercengkrama dengan memakai bahasa Madura Habib. Ya, sampai diriwayatkan juga Habib Ali Habsyi bertanya pada Syekhona Khalil, "Kimmah salah kenon?" seperti itu. Nggak bawa kimmah salakah? Kimmah salah kenon. Gitu. Kesini nggak bawa buah salak. Kan Bangkalan terkenal sampai sekarang sebagai sebagai kota yang banyak buah salaknya Habib, menjadi ikon kota Bangkalan sampai sekarang. Anak kok nggak dikasih salak ke sana? Kapan-kapan insya Allah Habib, kalau ke rumah anak kasih salak kami. Iya betul. Juga Habib, beliau ketika di Mekah juga guru beliau Syekh Ali Ar-Rahbini juga ada, dan banyak lagi guru-guru beliau yang lain. Al-Muhim ketika beliau ini di Mekah ya, yang paling menonjol dari Syekhona Khalil ini adalah adab beliau, adalah akhlak beliau, adalah mujahadah beliau. Jadi beliau ketika di Mekah ini Habib, termasuk adab beliau ketika qadaul hajah, ingin buang air kecil atau buang air besar, nggak pernah di Mekah. Ketika ingin qadaul hajah, beliau selalu keluar dari kota Mekah, ta'ziman li Makkahul Mukarramah. Juga beliau sejak dulu Habib terkenal bagus tulisannya. Jadi beliau selama di Mekah itu setiap 3 hari sekali bisa menulis alfiyah, dapat 1 kitab alfiyah. Hasilnya untuk apa? Beliau jual. Hasilnya beliau jual untuk apa? Apakah untuk makanan sehari-hari beliau? Tidak. Beliau jual, uangnya beliau berikan kepada masyaikh beliau yang kurang mampu. Sedangkan beliau sendiri untuk makanan sehari-hari beliau memungut kulit semangka yang ada di tempat sampah. Allah. Itu mujahadah beliau. Tiap hari di Mekah, kulit semangka yang beliau makan kulit semangka, seperti itu Habib. Ini kisah Syekhona Khalil ketika di Mekah. Dan juga ketika di Mekah, Syekhona Khalil ini berguru kepada Syekh Ali Ar-Rahbini, yang mana cucunya sampai sekarang ada di Gondang Legi Habib makamnya. Yaitu kakek anak dari min jihatil dari arah ibu, ada di Gondang Legi Malang, dimakamkan di situ. Syekh Ali Ar-Rahbini Habib ini ahli qiraah sab'ah. Beliau ini orang buta Habib, tidak bisa melihat. Nah, Syekhona Khalil ini setiap malam tidur di pintu musolanya beliau. Apa tujuannya? Agar ketika Syekh Ali Ar-Rahbini ini bangun untuk sholat tahajud di musola, ya, Syekh Ali Ar-Rahbini ini menginjak Syekhona Khalil hingga Syekhona Khalil bangun dan menuntun gurunya ke mihrab, menuntun gurunya ke pengimaman. Jadi ini sekelumit tentang kisah Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Baru ketika itu beliau keluar dari Mekah ya dengan perintah gurunya. Jadi dikisahkan juga Habib bahwa ketika Syekhona Khalil ini waktu itu sudah beberapa tahun di Mekah, oleh gurunya Syekh Ali Ar-Rahbini kalau nggak salah diperintahkan untuk pulang. Ada 3 orang yang diperintahkan untuk pulang, ya. Nah yang pulang ini hanya Syekhona Khalil Habib. 2 temannya ini ada yang ke Irak kalau nggak salah, yang satunya ke
ke Mesir. Intinya nggak imtisal lil amril syekh, nggak menuruti perintah gurunya. Akhirnya Syekhona Khalil ini karena beliau imtisal, menaati perintah guru, beliau yang menjadi ulama besar. Sedangkan dua temannya ini ilmunya tidak manfaat. Mengapa? Karena tidak mentaati perintah guru. Akhirnya beliau pulang ke Madura. Waktu itu beliau rumahnya masih di Cengkebuan, bukan di Demangan. Belum tahu, bukan di Demangan. Pertama kali waktu itu Syekhona Khalil pulang dan menikah dengan salah satu putri kerajaan Habib, anak dari Adipati kalau tidak salah. Jadi Syekhona Khalil pernah menikah dengan salah satu putri dari Adipati Keraton pada waktu itu. Dan pada waktu itu karena beliau punya pengaruh ya, dibantu dengan beliau punya hubungan dengan keluarga kerajaan, akhirnya lawan dapat lawan, beliau mulai terkenal. Dan ketika mulai terkenal, mulai banyak santrinya, akhirnya beliau pindah ke Demangan. Pindah ke Demangan hingga akhirnya beliau punya banyak santri di sana, punya banyak murid di sana, sampai juga wafat di Demangan pada tahun, kalau Masehinya Habib, 1925. Ya. Jadi 1 tahun sebelum berdirinya NU. 1925. Jadi ini Habib sekilas tentang sejarah kehidupan Syekhona Khalil. Sebenarnya untuk membahas tentang kehidupan beliau ya, kalau Habib ingin bertanya ya, teman-teman ingin bertanya apa sih yang membuat Syekhona Khalil ini keramat ya, sampai sekarang ini makamnya diziarahi ribuan orang, bahkan setiap harinya berpuluh-puluh bis datang ke Martajasa, ke makam beliau dari segala penjuru Indonesia, bahkan yang dari Malaysia pun, dari Thailand pun juga ada yang berziarah ya. Jadi selama ini Habib memang buku-buku ya, atau orang-orang yang mengisahkan tentang sejarah Syekhona Khalil lebih fokus kepada karomah beliau, kepada khawarikul adah beliau, tapi tidak fokus kepada poin-poin ya, sebab apa Syekhona bisa mendapatkan karomah yang begitu besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ya, seperti tadi, yang membuat Syekhona Khalil bisa mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat karomah yang begitu besar, adalah takzim beliau terhadap para gurunya. Ini Habib, takzim beliau terhadap para gurunya. Bukan hanya terhadap para gurunya, bahkan takzim beliau kepada para ulama secara umum. Ya. Jadi wabil khusus para habaib. Jadi dalam kitab manakib yang disebutkan Syekh Yasin Al-Fadani Habib, ketika beliau menjelaskan tentang manakib Syekhona Khalil, akan saya bacakan di sini. Nah. Ketika Syekh Yasin menjelaskan tentang manakib Syekhona Khalil, yang beliau sebutkan ada satu akhlak. Akhlakuhu wa manakibuhu, ini saya bacakan. Ya. Wa kana syadidat ta'addub wal ihtiram ma'a syuyukhi, ya. Bahwa Syekhona Khalil ini sifat yang paling menonjol dari beliau sangat hormat, sangat taklim terhadap para gurunya. Sampai dikisahkan di sini ada satu kisah, suatu ketika Syekhona Khalil ini naik delman Habib, ya. Naik delman, naik dokar, ini kisah yang masyhur. Tahu-tahu Syekhona Khalil nanya kepada supirnya, kepada Pak kusirnya, "Pak, ini kuda dari daerah mana? Berasal dari mana?" Supirnya menjawab, "Kuda ini berasal dari daerah Bima, Kiai." Kalau nggak salah Bima ini di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Kalau nggak salah. Terkenal memang kuda dari sana. Iya, kuda dari Bima. Nah, di Mujarrad ya. Di Mujarrad artinya ketika Syekhona Khalil ini mendengar bahwa kuda ini dari Bima, beliau langsung turun dari dokar, dari delmannya. Supirnya bingung loh, kenapa kok tiba-tiba Syekhona Khalil ini turun? Apa anak ini punya salah? Apa saya ini punya keliruan? Nah, ternyata Syekhona Khalil ini ya turun dari kudanya takut su'ul adab. Mengapa seperti itu? Karena beliau dulu punya salah satu guru yang berasal dari Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani bin Subah Al-Bimawi, Habib, ya. Nah, gurunya ini terkenal
punya banyak kuda, Habib. Nah, Syekhona Khalil takut suul adab kepada gurunya. Mengapa? Beliau khawatir kuda itu yang beliau naiki termasuk salah satu keturunan dari kudanya gurunya. Allah. Jadi gak mau. Ini saya harus hormat pada kuda, ya. Yang mana kuda ini kemungkinan besar adalah ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan salah satu keturunan kuda guru saya. Saya gak mau naik kuda ini. Saking taklimnya terhadap gurunya, bukan hanya taklim pada guru, tapi taklim pada setiap hal yang berkaitan terhadap gurunya, Habib. Nah, itu yang pertama, Habib. Yang nomor kedua dijelaskan oleh Syekh Yasin, wa kadza ma'a ahlil baiti qatibatan. Semua ahlul bait beliau taklim tanpa memilih, tanpa mengecualikan. Wa ma'al Arab. Wa ma'al Arab. Semua orang Arab, bukan hanya bait, semua orang Arab beliau hormati. Lam yusbat li ghairihi mithalun min ulama Jawa. Ya, tidak pernah ada ulama Jawa, ulama Nusantara yang punya taklim terhadap habaib seperti beliau. Fakana yara at-taqdir fil asyraf lam yakun yuqaddir ghairahum aktsara min dzalik. Ya. Jadi kalau untuk kepada para habaib, ya, pada ahli bait, beliau ini taklimnya udah paling full. Udah tingkat paling tinggi. Ini Syekhona Khalil Habib. Kemudian ini dijelaskan bahwa suatu ketika beliau pernah diziarahi oleh Al-Habib Muhammad ibn Mustafa Al-Muhdar, Habib. Antum tahu, Habib? Muhammad bin Mustafa bin Ahmad. Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Antum tahu apa? Antum pernah dengar? Coba nanti Al-Fakir sore ini ada ketamuan dari Bondowoso, dari keluarganya Habib Muhammad Muhdar. Anak coba saling sambil tanya. Oh, itu Habib Muhammad bin Mustafa aja apa ada terusannya lagi? Biasanya karena Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Nah, karena para habaib biasanya kalau sudah nyebut tiga nama itu mudah diketahui. Tapi kalau dua nama agak sulit karena namanya kan sama-sama. Coba nanti Al-Fakir ingin tanya yang sezaman, nanti insya Allah banyak bertum insya Allah. Nah, Haji. Jadi ini ketika beliau kedatangan Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar, ya, Syekhona Khalil ini sampai menyambut beliau dengan bertelanjang kaki, gak pakai sandal. Allah. Juga beliau yutok tiurok sahu, sampai nunduk-nunduk Habib. Ketika menyambut dari jauh itu udah nunduk-nunduk dari jauh. Menyambut Habib ini, Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar. Juga dikatakan di sini Habib wazarahu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ya, beliau pernah ya satu zaman dengan Syekhona Khalil. Beliau benar kedatangan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, al-masyhur al-ma'ruf, yang makamnya di Ampel Surabaya, Habib. Naam. Fa'akramahu ikraman taman. Beliau muliakan sebegitu demikian rupa, beliau ta'zimi sedemikian rupa, ya. Bahkan di sini dikatakan wa kana yukatibu ma'al Habib al-Muhaddits Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, saudara dari Habib Ali Habsyi. Mukatabah, beliau saling surat menyurat dengan kakak Habib, ya. Kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga termasuk kedekatan beliau terhadap para habaib, banyak murid beliau dari golongan para habaib. Yang paling masyhur adalah Al-Habib Salim bin Jindan, ya. Kakek dari kakek dari Habib Jindan. Itu ini masyhur bahwa beliau menyebutkan dalam banyak karangan beliau, ya, bahwa saya mengambil sanad dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nah, termasuk taklim beliau Habib terhadap para gurunya. Jadi Syekhona Khalil ini punya guru, ya, namanya Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi. Yaitu beliau Syekh Abdul Azim ini pernah mengajar sekitar 30 tahun di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram. Nah, beliau ini Habib ketika guru beliau ini wafat, Syekh Abdul Azim ini wafat, Syekhona yang menyolati, ya, Syekhona yang menguburkan, Syekhona yang memandikan, ya. Bahkan dikatakan, ya, oleh sebagian habaib di Madura ini ada dua wali besar, Habib. Yang satu masyhur, Syekhona Khalil. Yang kedua mastur, yaitu guru beliau ini, Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi. Bahkan ketika Madura. Bukan, aslinya Mekah kalau nggak salah. Aslinya Mekah, cuma wafat di Madura.
Oh, Wafat di makamnya Madinah. di mana, Gus? Makamnya? Nah, ini ceritanya akan saya ceritakan, Habib. Siap. Syekh Abdul Azim ini ketika wafat, Syekhona Khalil ketika ingin menyolati, beliau mundur. Mengapa? Karena beliau melihat Syekh Abdul Azim ini ketika wafat tubuhnya penuh dengan lafzul jalalah. Dengan lafaz Allah tubuhnya. Nah, saking takzimnya Syekhona Khalil terhadap gurunya ini, untuk mengenang gurunya ini, beliau sampai berkata, ya barang siapa yang berziarah ke makamku, tidak berziarah ke makam Syekh Abdul Azim, maka sama saja ia berziarah pergi ke Mekah, tidak berziarah ke Madinah. Gitu. Makamnya itu ada sekitar 300 meter sebelum pemakaman Syekhona Habib. Di sebelah kiri itu komplek pemakaman. Sampai sekarang alhamdulillah ada yang merenovasi, Habib, salah satu alumni Darul Mustafa, ya. Itu ada poster besar makam Syekh Abdul Azim, guru Syekhona Khalil. Ini saking takzimnya beliau terhadap gurunya. Insyaallah Habib Abdul Qadir kalau ke Bangkalan anak ajak ziarah insyaallah ke makam Syekh Abdul Azim. Insyaallah. Ini gila beliau Syekh Abdul Azim ini pertama kali yang membawa tarekat Naqsyabandi ke Madura. Jadi kalau orang-orang Naqsyabandi pasti tahu makam beliau, pasti tahu makam Syekh Abdul Azim. Juga Habib termasuk yang membuat beliau ini karomah, ya. Beliau ini tawadhu, sangat-sangat tawadhu. Bahkan meskipun beliau punya ribuan santri yang alim alamah, bahkan meskipun beliau ini seorang wali yang punya pakat sangat tinggi di sisi Allah, beliau tidak pernah merasa dirinya orang alim. Sampai diriwayatkan Syekhona ini Habib kalau mengajar jurmiyah nggak pernah hatam. Padahal beliau ini kan alamah, sangat alim dalam ilmu nahu, ngajar alfiyah, ngajar kitab-kitab besar. Tapi ketika mengajar jurmiyah nggak pernah hatam, katanya Habib. Mengapa begitu? Karena setiap Syekhona Khalil ini sampai pada babula, Habib, ada satu babula, bab menerangkan tentang la linafil jinsi, ya. Iklam, kan seperti itu bacanya. Iklam, ketahuilah. Oleh Syekhona Khalil dibaca lurus, babu la a'lam, bab saya tidak tahu. Bab saya tidak tahu, seperti itu Habib. Nah akhirnya setiap sampai pada bab itu beliau baca babul a'lam, bab saya tidak tahu. Beliau langsung tutup kitab, terus beliau berkata, oh iya saya ini emang nggak tahu apa-apa, katanya. Turun, pulang ke rumahnya. Besoknya mulai lagi dari babul kalam. Memang dalam pembacaan kitab beliau sering nyeleneh, Habib. Sampai kalau nggak salah diriwayatkan Ki Abdul Karim Lirboyo itu kalau baca kitab, ya, atau kalau maknai, itu ada kalimat yang nggak sesuai dengan nahu, ya. Al-kalamu itu dibaca al-kalami, seperti itu Habib. Ada yang protes, loh kok bisa kok? Ada yang iskal dalam hatinya. Kok bisa kok mubtada kok dibaca kasroh, kok dibaca jer? Akhirnya dikasyaf oleh beliau. Yo jangan protes, lo guru saya bacanya seperti ini, kan, seperti itu. Guru saya baca seperti itu. Ini Habib dari sekian banyak aspek, ya, dari sekian banyak sebab mengapa Syekhona Khalil bisa melambung namanya, bisa besar karomahnya, bisa dikenal namanya sampai detik ini. Selebihnya mungkin bisa kita bahas dalam tanya jawab, Habib. Benar.